Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bitilawatil Qur'an wa bikaramati minal Qur'an wa birahmati minal Qur'an wa bisyifai minal Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratul mukarramun, para alimul ulama, para guru, para asatidz wal asatidzah, para kiai, para bini sepuh, para sepuh yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para wali santri yang dari jauh maupun yang dari dekat, sama-sama yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus para panitia baik dari masyarakat Kadumurak dan Ciliang maupun para alumnus yang saya cintai, yang saya banggakan, dan mudah-mudahan juga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang amat sederhana ini dalam acara satu haul almarhum Abuya Sanusi bin Haji Muhammad. Yang kedua, acara khatmil Quran siswa-siswi Pondok Pesantren Al-Quran As-Sanusiyah. Mudah-mudahan acara ini mendapat ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan ke baginda alam Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan kita umatnya sekalian ila yaumil qiyamah. Para bapak, para ibu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Acara yang pertama, haul almarhum Abuya Sanusi bin Haji Muhammad. Haul ini yang ke-27 tahun. Almarhum wafat tahun 89 Masehi, 1421 Hijriah. Maka dengan itu saya sebagai putranya mohon doanya dari para alimul ulama
para kiai, para guru-guru, hadirin sekalian, mudah-mudahan almarhum diampuni dari segala dosa dan nuranya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan iman Islamnya, diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Almarhum ini sejarah singkat. Berdirinya pesantren tahun 50 setelah merdeka 5 tahun. Itu dalam suasana yang sangat pailit, suasana anu serba hese. Tapi almarhum dengan penuh semangat yang tidak pernah berhenti, berkarir di dalam memanfaatkan ilmunya, karena beliau setelah rampung di Indonesia belajar, beliau berangkat ke Timur Tengah, ke Makkatul Mukarramah dan ke Madinatul Munawwarah. Kurang lebih beliau belajar di sana 13 tahun sampai 18 tahun. Sepulangnya di sana, beliau tidak lama menikah, tidak lama kemudian mendirikan pondok pesantren. Alhamdulillah sampai saat ini kami keluarga besar almarhum masih bisa meneruskan jejak langkah orang tua kami. Maka bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada hadirin dan hadirat semua, bahwasanya ketika orang tua kami dalam suasana yang sangat tidak kondusif, suasana yang betul-betul pahit, tapi beliau masih sanggup eksis di dalam mensyiarkan Al-Quranul Karim sampai saat ini, sampai detik ini. Ya, maka dengan inilah sekali lagi mohon doa restunya dari semua yang hadir di sini, agar kami sebagai putra-putrinya bisa melanjutkan jejak orang tua. Anaknya mah sekarang tinggal enaknya, memanfaatkan kemerdekaan ini tinggal enaknya sekarang. Dan maka dengan inilah, dengan kesemangatan orang tua yang begitu sangat luar biasa himmah aliyahnya, bagaimana agar pesantren ini jangan sampai punah, jangan sampai terkikis dengan gejolak bangsa yang sangat luar biasa. Kami dengan memaksakan diri, sebetulnya kami ini tidak layak untuk menggantikan orang tua kami, terutama saya. Tapi karena ini amanah, karena ini warisan, yang diwariskan bukan harta benda, bukan kekayaan, tapi yang diwariskan oleh orang tua kami pondok pesantren. Akhirnya kami, bagaimanapun keadaan kami, kemampuan kami, khususnya saya di sini, sanggup tidak sanggup, mampu tidak mampu untuk menjalankan tugas yang amat mulia ini apa adanya. Maka kami butuh doa dari semua pihak, dari para guru-guru, daripada kiai semua yang hadir di sini, agar kami diberikan kesabaran,
diberikan kekuatan, ketabahan untuk menjalankan amanah dari orang tua yang sangat luar biasa ini. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara yang kedua, acara Khatmil Quran. Khatmil Quran berarti siswa-siswi di Pondok Pesantren Al-Quran As-Sanusiyah Situ Ciliang ini berarti dalam pengertian rampung, beres. Tapi beres di sini bukan berarti harus berhenti belajar. Beda dengan beresnya pelajaran yang formal, sekolah. Di sini sudah beres qiraat hafaz, ada qiraat sab'ah. Sudah beres qiraat sab'ah, ada qiraah jama' sugro, jama' kubro. Sudah beres jama' sugro, jama' kubro, menghafal Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30. Cek santri aing irah kawina kaburu kolot kaburu kering ya mah. Justru orang yang tua dicari orang. Kalau kita beli kelapa pasti yang tua, banyak minyaknya, kelapanya keras. Santri pun begitu, lamun diperet tegas gitu, kena kolot. Ya. Nah jadi dalam artian khatmil Quran di sini musyaffahah bainal alim wal muta'allim. Kita sebagai umat muslim, dulu saya pernah bertemu dengan Menteri Agama tahun 2004 di kantor Kementerian Agama di Jakarta. Ngobrol dengan beliau, dengan sekretarisnya. Saya tanya, Pak, umat muslim di Indonesia kurang lebih 225.000 juta jiwa. Yang mampu membaca Al-Quran yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya berapa persen, Pak? Jawab Pak Menteri Agama, hanya 15%. Kamana saya sana? Ku kelong begitu mah. Dihakan kelong. Ngerti enggak nih orang Jakarta nih, orang Tangerang, dihakan kelong. Al-Quran adalah satu kalamullah. Dibacanya harus sesuai dengan aturan. Dipegangnya harus punya wudhu. Disimpannya harus paling tinggi di antara kitab-kitab yang lain. Dibawanya harus santun. Ngajinya harus santun. Seperti Qori tadi, itu luar biasa. Itu alumnis di sini. Jadi bandingan tadi berimbang, yang ngaji dengan yang ngajerit, dengan yang nyurakin itu berbanding. Yang hadir hebat, ngajeritnya, nyurokannya. Tapi kalau suruh ngaji, jeritan tadi sesuai enggak dengan pengajian yang dibacakan oleh qori kita itu? Apakah sanggup kita seperti demikian? Insya Allah kalau kita memang belajar. Yang 85% kamana ya umat manusia, umat muslim? Kamana? Saya sana kamana? Nah ini Al-Quran para bapak. Maka dengan inilah para putra putri kita yang dikhatamkan tahun ini, maupun yang belum maupun yang sudah dikhatamkan, saya sebagai pengasuhnya mohon doa restunya agar putra putri kita ini oleh Allah diberikan ilmu yang bermanfaat,
diberikan ilmu yang barokah, diberikan ilmu yang bisa memanfaatkannya untuk pribadinya, untuk keluarganya, untuk nusa bangsa dan agamanya. Alangkah bahagianya sebagai orang tua ternyata mampu membaca Al-Quran yang baik. Tidak sedikit orang ditokohkan tapi membaca Al-Quran tidak sesuai sebagaimana jabatan beliau. Nah, maka mudah-mudahan para putra-putri kita ketika pulang ke kampung halaman betul-betul sanggup membaca Al-Quran yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Maka dengan inilah doa restu dari kedua orang tua, doa restu dari hadirin semua, para kiai, para ulama semua. Saya memohon, doakanlah anak-anak kami ini supaya betul-betul mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Al-Quran akan menjamin kebahagiaan manusia di dunia maupun nanti di akhirat. Al-Quran kalamullah, tidak boleh dipakai bercanda, tidak boleh dipakai dengan cara hura-hura. Tapi Al-Quran fleksibel, di mana saja, kapan saja dibacakan. Bagi orang yang sedang duka, indah. Dibacakan bagi orang yang sedang sukaria, indah. Dibacakan dalam waktu yang sangat penuh dengan kesedihan, penuh dengan rasa pilu, akan indah. Karena Al-Quran satu kalamullah yang tidak ada bandingnya kalam-kalam makhluk yang lain. Ya, maka dengan inilah para bapak, para ibu, khususnya wali santri, berikan support anak-anak kita supaya mau belajar Al-Quran yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Nah, itu para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada para bapak semua, para hadirin wal hadirat yang sempat hadir di tempat ini, meluangkan waktunya demi anaknya masing-masing, demi ingin mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan. Nanti ada qori dari Papua, ada Ustadz Sengkang, ada Ustadzah Mastia. Ustadz Sengkang insya Allah sudah ada dari Papua. Itu luar biasa. Luar biasa. Insya Allah kita pun semangat nanti setelah mendengar, melihat kalamullah yang dibacakan oleh qori'ah internasional. Mudah-mudahan kita tergugah hatinya. Hayang hoyong mau kita sendiri, anak kita, saudara kita, tetangga kita mau belajar Al-Quran. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, saya berterima kasih kepada para panitia, baik dari masyarakat Ciliang, Kadung Merak, wabil khusus kepada alumni yang telah membantu berjalannya acara haul dan acara khatmil Quran ini. Maka dengan inilah saya sekali ucapkan banyak terima kasih, dan saya di sini mohon maaf mungkin banyak kekurangan kami di sini, banyak kealpaan kami, kekeliruan kami, dari bentuk apapun kekurangan kami semua mohon maaf lahir dan batin. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.